جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini kita akan melanjutkan LJ kita, learning jurnal kita dalam mata kuliah tulisan berita dan artikel. Pada minggu kemarin, kita sama-sama belajar tentang pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, di sini saya akan mengulas kembali apa yang saya dapatkan pada minggu kemarin. Nah, kawan-kawan sekalian, saat ini kita hidup di era digital yang dipenuhi oleh arus informasi tanpa henti. Setiap hari, pembaca dihadapkan dengan ratusan berita dan artikel dari berbagai platform media. Di tengah banjir informasi tersebut, tidak semua tulisan mampu menarik perhatian. Banyak tulisan yang akhirnya terlewat begitu saja karena dianggap membosankan dan tidak menyentuh sisi emosional pembaca. Karena itu, pendekatan creative writing menjadi sangat penting dalam penulisan berita dan artikel, terutama di media digital saat ini. Kawan-kawan sekalian, creative writing atau penulisan kreatif adalah cara menulis yang menggabungkan fakta dengan gaya penceritaan yang kuat dan menarik. Dalam konteks jurnalistik atau penulisan non-fiksi, creative writing tidak mengabaikan keakuratan. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa creative writing tidak mengabaikan keakuratan, tetapi menambahkan unsur cerita, emosi, dan estetika agar informasi yang disampaikan lebih hidup dan menggugah. Dengan pendekatan ini, pembaca tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tapi juga bisa merasakan peristiwa tersebut. Kawan-kawan sekalian, mungkin creative writing yang mudah kita amati adalah feature. Banyak sekali feature yang beredar di media digital saat ini, seperti feature perjalanan, feature biografi, dan sebagainya. Mungkin kita bisa membaca dalam media-media yang ada saat ini. Selanjutnya, pada minggu kemarin, Pak Adi juga menjelaskan tentang komponen-komponen penting dalam creative writing. Nah, kawan-kawan sekalian, agar penulisan berita dan artikel menjadi menarik, menyentuh dan membekas di benak pembaca, terdapat beberapa komponen, utama creative writing yang perlu kita pahami dan kita terapkan. Yang pertama, mungkin adalah judul yang menarik. Komponen pertama yang sangat penting adalah judul. Dalam dunia media digital, judul adalah hal pertama yang dilihat pembaca. Judul yang menarik akan menentukan apakah pembaca akan mengklik dan membaca tulisan kita atau tidak. Maka, penulis harus mampu membuat judul yang ringkas, menggugah rasa penasaran, dan mewakili isi tulisan. Tidak hanya sembarang judul saja. Mungkin kita bisa membandingkan ketika misal ada banjir misalnya. Ketika kita membuat judul hanya banjir di Jakarta, mungkin itu tidak akan menarik. Tapi lain halnya ketika kita membuat judul yang kreatif, maka pembaca pun akan tergugah untuk membacanya. Semisal ketika subuh menjadi laut, kisah warga Jakarta yang terbangun oleh banjir. Mungkin itu akan menarik perhatian para pembaca. Nah, kawan-kawan sekalian, judul yang menarik biasanya mengandung elemen kejutan, pertanyaan, permainan kata, atau metafora yang mampu membangun rasa ingin tahu. Judul juga bisa menggunakan kutipan pendek dari narasumber atau mengangkat sudut pandang personal agar lebih terasa dekat dengan pembaca. Selanjutnya adalah lead. Setelah judul, maka kita akan turun ke lead. Lead atau paragraf pembuka adalah bagian krusial kedua setelah judul.
Jika judul berhasil menarik perhatian, maka lead harus mampu membuat pembaca bertahan dan melanjutkan membaca sampai akhir kata yang kita tulis. Dalam pendekatan creative writing, lead tidak harus kaku dan langsung menyampaikan data. Justru sebaliknya, lead bisa berupa deskripsi suasana, kutipan menarik, atau kalimat yang menggugah emosi. Contohnya adalah ketika kita membahas banjir tadi, air mulai masuk pukul 4 pagi, membangunkan warga yang masih terlelap. Beberapa hanya sempat menyelamatkan dokumen penting dan satu pasang sandal. Mungkin dari situ kita bisa memainkan imajinasi kita ya kawan-kawan. Nah, lead seperti ini memberi suasana yang hidup dan bangun imajinasi sejak awal. Selanjutnya, komponen creative writing yang ketiga adalah storytelling naratif. Storytelling adalah kemampuan untuk mengubah rangkaian fakta menjadi sebuah kisah. Dalam penulisan berita atau artikel, storytelling dilakukan dengan cara menampilkan tokoh, alur, konflik, dan penyelesaian. Hal ini dapat membuat tulisan kita terasa seperti kisah nyata yang bisa diikuti pembaca dari awal hingga akhir. Misalnya, saat menulis tentang dampak kenaikan harga sembako, kita tidak langsung menyampaikan data statistik, tapi memulai dengan kisah-kisah seorang ibu rumah tangga yang mengeluh karena uang belanjanya tidak cukup untuk berbelanja seperti biasanya. Komponen selanjutnya adalah deskripsi sensorik. Nah, kawan-kawan sekalian, deskripsi sensorik adalah cara menjelaskan peristiwa dengan melibatkan panca indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Ini membuat tulisan menjadi imajinatif dan membangkitkan empati pembaca. Contohnya, seperti aroma anyir bau lumpur masih tercium di lorong sempit itu. Di antara genangan terdengar suara anak kecil menangis mencari ibunya. Nah, di sini kita mendapatkan banyak sekali deskripsi sensorik yang ketika kita membacanya itu akan sangat menggugah ya kawan-kawan. Seperti aroma anyir, kita kan dapat membayangkan aroma anyir lumpur itu seperti apa. Terus suara anak kecil yang menangis mencari ibunya yang mungkin menangis terseduh-seduh ya kawan-kawan. Nah, tulisan seperti ini mampu membawa pembaca seolah berada langsung di tempat kejadian. Jadi begitu kawan-kawan. Selanjutnya yang kelima adalah dialog langsung. Nah, biasanya menggunakan kutipan asli dari narasumber untuk menambah kedalaman dan keaslian tulisan. Dialog langsung juga memecah teks panjang, memberi variasi, dan memperlihatkan suara manusia dengan cerita yang ditulis. Semisal, "Saya tidak sempat membawa apa-apa," kata Pak Harun, berdiri di depan rumahnya yang tinggal puing-puing. Nah, mungkin di sini Pak Harun mengucapkannya dengan nada marah dan kecewa ya. "Saya tidak sempat membawa apa-apa ketika banjir melanda." Kan kita bisa membayangkannya, nada-nada marah, kesal, sedih, tertawa, bahagia, dan lain sebagainya. Dialog ini membuat tulisan lebih dinamis dan nyata. Selanjutnya yang keenam adalah personalisasi sudut pandang. Kawan-kawan sekalian, menulis dari sudut pandang individu atau tokoh tertentu akan membuat tulisan terasa lebih personal dan menyentuh. Ini sangat efektif untuk topik human interest seperti bencana, pendidikan, atau kemiskinan. Penulis bisa mengikuti pengalaman seseorang dari awal hingga akhir, lalu menyisipkan data dan analisis. Dengan sudut pandang ini, tulisan menjadi lebih dekat, mudah dipahami, karena pembaca bisa membayangkan jika mereka berada dalam posisi tersebut. Selanjutnya adalah yang ketujuh, yakni gaya bahasa. Penting sekali gaya bahasa figuratif ini. Creative writing memungkinkan penggunaan gaya bahasa kiasan seperti metafora dan simile. Tujuannya bukan untuk memperindah tulisan semata, tetapi untuk memperkuat emosi dan memberi kedalaman makna. Contohnya,
Warga berkumpul seperti burung kehilangan sarang, menatap langit yang gelap tanpa tahu kemana harus pergi. Di sini mungkin kita bisa membayangkan ya, majas atau kiasannya ini. Warga berkumpul seperti burung yang kehilangan sarang, panik, resah, gelisah. Mereka menatap langit. Jadi pandangannya itu kosong. Nah, majas atau kiasan seperti ini membuat tulisan lebih kuat secara emosional dan estetika. Lebih estetik karena banyak menggunakan majas, lebih dalam bahasanya. Yang kedelapan adalah struktur naratif yang fleksibel. Jika dalam tulisan berita konvensional, struktur yang digunakan adalah piramida terbalik, fakta di awal lalu menyusut sampai akhir. Nah, dalam creative writing ini struktur bisa lebih fleksibel. Penulis bisa mulai dengan bagian paling dramatis, lalu mundur ke belakang, lalu kembali ke inti cerita. Fleksibilitas ini membuat tulisan lebih terasa seperti cerita ya, tetapi tetap mempertahankan akurasi dan data yang ada. Jadi struktur pada feature ini fleksibel, nggak seperti piramida yang biasanya menggunakan piramida terbalik. Nah, kawan-kawan sekalian, pendekatan creative writing dalam tulisan berita adalah strategi penting di tengah dunia digital yang penuh distraksi. Tulisan yang kaku dan datar tidak lagi cukup. Penulis harus mampu menyampaikan informasi yang benar, sekaligus menarik dan menggugah. Komponen seperti judul yang menarik, lead yang memikat, serta cerita yang hidup, dan deskripsi yang menyentuh indera sensori kita, membuat sebuah tulisan menjadi lebih dari sekadar informasi. Ia menjadi media komunikasi yang menyentuh sisi emosional dan intelektual pembaca. Kawan-kawan sekalian, jadi dengan memahami dan menerapkan komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, ini kita bisa menciptakan tulisan yang tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan, diingat, bahkan menginspirasi. Mungkin cukup sekian learning journal kita pada minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.